Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Sekolah Mansat Bandar Lampung. Yang terhormat kepada Ibu Emma Hermawati selaku guru wali kelas saya. Dan yang terhormat kepada Ibu Duyanti Martalena selaku guru mata pelajaran matematika. Dan yang terhormat kepada Dr. Hajjah Hoiratul Idawati MPDI dan Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku Master Trainer Pasti Aksi Literasi Metode Hanifidah. Dan yang saya sayangi kedua orang tua saya dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ania Naila dari kelas 11 Kimia 2. Saya akan mempresentasikan bab lingkaran. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama ada titik pusat. Titik pusat yaitu titik di tengah lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari yaitu ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik. Yang ketiga, diameter. Diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Dan yang keempat, ada busur. Busur yaitu garis lengkung yang menghubungkan dua titik sembarang. Dan yang kelima ada sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berupa titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Pada gambar sudut AOB yang menghadap busur kecil AB disebut sudut pusat. Adapun sudut AOB yang menghadap busur besar AB disebut sudut refleks. Yang keenam ada sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Pada gambar tersebut, BAC yang menghadap busur BC disebut sudut keliling. Lalu yang ketujuh ada tembereng. Tembereng yaitu yang dibatasi busur dan tali busur. Lalu kedelapan, juring. Juring yaitu daerah yang dibatasi jari-jari dan busur. Dan yang kesembilan ada apotema. Apotema yaitu jarak pusat lingkaran ke tali busur. Lalu yang kedua ada garis singgung. Pengertiannya yaitu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Lalu ada sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama ada garis singgung lingkaran hanya melalui satu titik pada lingkaran. Yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari atau diameternya. Lalu menghitung panjang garis singgung lingkaran. Lingkaran dengan pusat O dan titik A terletak di luar lingkaran O. Dari titik A ditarik garis singgung AB dan AC. Garis singgung AB tegak lurus jari-jari OB. Berarti segitiga AOB siku-siku di B. Jadi berlaku teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Lalu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Ada dua macam garis singgung persekutuan dua lingkaran, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan dalam dapat dihitung menggunakan rumus D kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R besar ditambah R kuadrat. Lalu yang kedua, garis singgung persekutuan luar dapat dihitung dengan menggunakan rumus L kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R besar dikurang R kuadrat. Lalu tali busur. Pengertiannya yaitu segi empat tali busur adalah suatu segi empat yang sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran. Pada gambar
terdapat 4 tali busur, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Lalu keempat tali busur tersebut membentuk segi 4 tali busur ABCD. Yang pertama, segi 4 tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan diameter lingkaran disebut segi 4 tali busur siku-siku. Lalu yang kedua, segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran akan membentuk bangun persegi panjang. Lalu yang ketiga, segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus akan membentuk persegi. Lalu sifat-sifat segi 4 tali busur. Yang pertama, sudut-sudut yang berhadapan berjumlah 180 derajat. Yang kedua, besar sudut luar sama dengan besar sudut dalam pelurus. Yang ketiga, pada segi 4 tali busur berlaku teorema Ptolemus, yaitu hasil kali diagonal suatu segi 4 tali busur sama dengan jumlah perkalian sisi-sisi yang saling berhadapan. Berlaku hubungan AC dikali BD sama dengan AB dikali DC ditambah AD dikali BC. Lalu yang terakhir ada sudut antara dua tali busur. Yang pertama, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Yang kedua, sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran adalah setengah kali selisih sudut pusat yang terletak di antara kedua tali busur tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.